Perkenalkan, nama saya Octaviana Suryanti dari 11 MIPA 8. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai virus corona. Pada penjelasan kali ini terbagi menjadi 5 materi. Yang pertama, pengenalan tentang virus. Pengenalan tentang virus dibagi menjadi 7 materi. Materi yang pertama, ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus yaitu berukuran mikroskopis 25 sampai 300 nanometer, bersifat parasit obligat intraseluler, menginfeksi sel-sel eukariota, dan memiliki satu asam nukleat, RNA atau DNA saja. Submateri yang kedua mengenai bentuk virus. Bentuk virus dibagi menjadi 4. Yang pertama ada oval. Contoh dari bentuk virus yang berbentuk oval itu HIV. Yang kedua silindris. Contoh dari virus yang berbentuk silindris itu ada TMV. Yang ketiga berbentuk polihidris. Contoh dari virus yang berbentuk polihidris ini ada adenovirus. Dan yang terakhir yang berbentuk kompleks, contohnya Bacteriophage. Submateri yang ketiga mengenai struktur virus. Struktur virus dibagi menjadi 5. Yang pertama asam nukleat atau pembawa materi genetik, RNA atau DNA, kapsid yaitu selubung protein, sampul yang membantu virus memasuki hospes. Yang keempat ada selubung ekor. Yang kelima ada papan dasar sebagai alat adsorpsi. Submateri yang kelima mengenai cara hidup virus. Cara hidup virus yaitu dengan bereplikasi. Apa sih replikasi itu? Replikasi adalah memperbanyak diri pada sel inang. Kalau virus gak ada sel inangnya, dia hanya akan mengkristal atau mati. Submateri yang kelima yaitu perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus dibagi menjadi 2 siklus, yaitu siklus lisogenik dan litik. Siklus litik dari adsorpsi ke penetrasi atau injeksi, sintesis, perakitan, lalu lisis atau pecah. Terus yang kedua ada siklus lisogenik. Siklus lisogeni, adsorpsi, penetrasi atau injeksi, penggabungan, lalu pembalahan sel. Submateri yang ke-6 ada klasifikasi virus. Virus diklasifikasikan berdasarkan asam nukleat, sampul, dan habitatnya. Berdasarkan asam nukleat dibagi menjadi 2, deoksiribovirus sama ribovirus. Yang kedua berdasarkan sampul. Berdasarkan sampul, virus dibagi menjadi 2, virus telanjang atau virus bersampul. Berdasarkan habitatnya, virus dibagi menjadi 4, virus prokariotik, virus eukariotik, virus tumbuhan, dan virus hewan. Submateri yang ke-7 mengenai penyakit yang disebabkan oleh virus. Ini terbagi menjadi 3, ada pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada tumbuhan itu yang kita tahu ada tungro atau kerdil tanaman padi, atau ada bercak-bercak di daunnya. Terus kalau pada hewan itu ada tetelo, tumor, rabies, dan flu burung. Kalau pada manusia ini banyak ya, ada flu, rabies, gondong, hepatitis, ebola, cacar, SARS, DBD, dan yang lagi marak sekarang itu infeksi virus corona. Masuk ke materi yang kedua mengenai pengenalan virus corona. Materi ini dibagi menjadi 5 submateri. Yang pertama adalah latar belakang. Virus corona awalnya muncul di Tiongkok, tepatnya di Wuhan pada Desember 2019. Awalnya terdapat sekelompok kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya terjadi di pasar grosir makanan laut Wuhanan, di mana pasar ini menjual berbagai macam hewan liar. Setelah virus corona diketahui sebagai penyebab penyakit ini, kecurigaan muncul bahwa virus corona ini berasal dari hewan liar yang dikonsumsi. Sebagian besar virus corona bersirkulasi di antara hewan, tetapi 6 spesies di antaranya berevolusi dan mampu menginfeksi manusia. Submateri yang kedua, gejala terinfeksi virus corona. Gejala terinfeksi virus corona akan terlihat dalam 14 hari dari kontak langsung yang dilakukan oleh penderita virus corona. Gejala klinis yang dialami yang pertama ada demam,
batuk ataupun pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Submateri yang ketiga, cara penyebaran virus corona. Penyebaran virus corona ini disebabkan tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19 ini. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19 ini. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan tangan ataupun bersalaman, berpelukan. Nah, cara penyebaran virus corona ini mayoritas tuh terjadi karena ketidaksengajaan ataupun kelalaian. Jadi kita kurang respect sama kebersihan lingkungan kita dan kebersihan diri kita sendiri. Submateri yang keempat, penyebab virus corona. Virus corona ini disebabkan oleh sekelompok virus yang menginfeksi saluran pernafasan, di mana virus corona itu masuk atau menginfeksi saluran pernafasan kita. Terus yang kelima, pencegahan virus corona. Pencegahan virus corona dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sering mencuci tangan dengan sabun, gunakan masker bila batuk ataupun pilek, konsumsi gizi seimbang, hati-hati kontak dengan hewan, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, jangan konsumsi daging yang tidak dimasak. Dan yang terakhir, bila batuk, pilek, ataupun sesak nafas, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan ataupun lakukan isolasi mandiri. Masuk ke materi yang ketiga mengenai mitigasi bencana virus corona. Submateri yang pertama mengenai pengenalan protokol penanganan virus corona. Protokol penanganan virus corona ini banyak kita temuin di internet, di poster-poster, video, ataupun pidato-pidato yang dilakukan oleh instansi yang berbijak, yang mempunyai kebijakan. Nah, gimana sih cara pengenalannya? Pengenalan protokol penanganan virus corona ini. Yang pertama, pengenalan protokol penanganan COVID-19 dapat disebarkan melalui bentuk poster, video singkat, ataupun pidato langsung dari pihak yang berwenang. Yang kedua, poster dan video singkat mengenai protokol dibuat menarik dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Submateri yang kedua, menangani secara bijak saat ada stigma di masyarakat tentang virus corona. Yang pertama yang perlu kita lakukan, memberikan penjelasan yang sebenarnya terhadap virus ini. Banyak masyarakat yang percaya dengan kabar hoax, jadi banyak yang termakan hoax. Dia merasa bahwa wilayah sekitarnya itu udah banyak penderita virus corona ini, padahal berita resmi dari pemerintah itu belum ada. Yang kedua, memberikan masyarakat media yang dapat dipercaya mengenai perkembangan COVID-19. Pemerintah sendiri udah ngasih portal ataupun web yang ngasih tahu update tentang virus corona ini. Jadi itu merupakan sumber terpercaya, bukan headline news yang cuman melebih-lebihkan dan menggemparkan warga. Terus memberikan penjelasan sesuai ilmu pengetahuan, namun jangan sampai menuntut masyarakat. Submateri yang ketiga, cara penanganan saat sakit. Jika memiliki gejala infeksi saluran napas, lakukan self-isolation. Selama melakukannya, berada di ruang terpisah, menggunakan dan mencuci alat makan dan pakaian secara terpisah. Jika selama 14 hari tidak membaik, segera pergi ke rumah sakit. Jadi ini melakukan isolasi sendiri kalau dia sakit dan rasanya sakitnya itu seperti gejala klinis ada di tubuh kita lakukan self-isolation. Kalau pas kita lakukan self-isolation ini nggak makin membaik, kita pergi ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut oleh dokter. Masuk ke materi yang ketiga, cara hidup sehat. Cara hidup sehat ini dibagi menjadi 4 submateri. Yang pertama, menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri yang dibahas di sini, lingkupnya itu tentang menangani virus corona ini ya. Yang pertama, membuang tisu dan masker pada tempatnya. Tisu dan masker yang sudah terkontaminasi virus harus dibuang pada tempatnya. Jangan dibuang sembarangan karena percuma nutupin
virus itu pakai masker tapi buangnya sembarangan juga, jadi itu tetap aja bisa mengkontaminasi orang lain. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun setelah berpergian ke tempat umum. Kalau kita berpergian ke tempat umum itu didatangi semua orang, mau yang sakit mau yang sehat, kita nggak tahu apa yang kita pegang itu bersih atau enggak. Jadi kalau kita dari tempat umum terus mau melakukan aktivitas yang lain lagi, segera cuci tangan dulu. Yang ketiga, mengganti pakaian yang sudah terkontaminasi polusi luar ruangan dan keringat. Jadi virus corona ini emang nggak nyebar dari udara, tapi kalau kita kontak langsung dengan orang yang terkena virus corona terus dia ngomong dan tanpa sadar itu mengeluarkan air liurnya ataupun dia batuk kecipratan air liurnya, itu harus segera diganti. Dan yang terakhir, tidak menyentuh wajah saat beraktivitas di luar. Jadi kalau kita lagi aktivitas di luar, kan kita nggak tahu tangan kita udah nyentuh apa aja, ada virus atau enggak. Jadi jangan sampai menyentuh wajah, karena virus corona itu bisa masuk lewat mulut, hidung, dan bagian mata, T-zone ini. Nah, jangan nyentuh muka. Masuk ke submateri yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang pertama, melakukan bersin dan batuk sesuai etika. Yang kedua, tidak membuang ludah sembarangan. Yang ketiga, membawa tempat makan dan tumbler pribadi, tidak bergantian dengan orang lain. Yang keempat, menjauhkan diri dari keramaian saat merasa kurang sehat. Jadi buat tindakan pencegahan, kalau ngerasa nggak sehat tapi belum pasti kena corona, kita harus menjauhi diri dari tempat-tempat yang ramai, karena itu bakal mempercepat penyebaran virus corona ini. Submateri yang ketiga, cara menjaga kesehatan. Cara menjaga kesehatan dibagi menjadi 5. Yang pertama, memakan makanan yang bergizi dan bersih, konsumsi buah dan sayur. Untuk menambah imun dapat dengan konsumsi vitamin, kapsul-kapsul vitamin gitu. Terus yang keempat, berolahraga dan istirahat yang cukup. Yang kelima, memperhatikan kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Submateri yang keempat, olahraga. Nah, olahraga ini pada saat virus corona outbreak ini kan banyak yang bilang jangan keluar rumah. Tapi olahraga sendiri kan nggak harus dilakukan di luar rumah, bisa di dalam rumah nih. Jadi kalau nggak bisa lari pagi atau takut keluar rumah karena virus corona ini, kita bisa ngelakuin sit up, push up, plank di dalam rumah, ataupun berskipping. Kalau nggak skipping, kita lakuin olahraga dengan treadmill gitu-gitu. Kalau nggak punya, skipping aja nggak apa-apa. Terus kalau bisa, kita lakuin lari pagi, karena perlu diketahui kalau virus corona itu nggak menyebar lewat udara. Dan udara pagi juga polusinya masih rendah kan. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu yang kelima, bersosialisasi di masyarakat. Dibagi menjadi 2 submateri. Yang pertama, cara memberi salam tatap muka. Untuk menghindari kontak fisik, berjabat tangan dapat diganti dengan hal berikut. Yang pertama, melambaikan tangan. Yang kedua, menungkupkan tangan di depan dada. Itu khas Thailand. Terus mengayunkan kaki mereka satu sama lain. Itu khas Iran. Mengepalkan tangan satu dan mempertemukan dengan telapak tangan lain yang terbuka. Itu khas Cina. Yang kelima, menunduk dan membuka badan. Terus yang terakhir, kita bisa nyapa orang dengan senyum aja. Submateri yang kedua, bijak menggunakan media sosial. Membaca informasi dari media sosial, jangan hanya membaca headline-nya saja, tapi pahami betul isinya. Terus yang kedua yang dapat kita lakukan, cari sumber yang terpercaya seperti akun resmi pemerintah. Yang ketiga, bandingkan informasi dari berbagai sumber agar kebenarannya valid. Yang terakhir,
update mengenai virus corona juga ada portal resminya. Jadi ada portal resmi yang dikasih pemerintah tentang virus corona ini. Daerahnya apa, yang udah terkena, yang positif berapa, yang dalam pengawasan berapa, yang udah jadi suspek berapa, itu ada. Sekian penjelasan mengenai virus corona. Ini saya ingin menjelasin mengenai poster yang udah saya buat. Ini posternya. Judul posternya itu Stop the Spread of Germs That Make People Sick. Jadi sini ada etika batuk. Etika batuk. Terus ada kalau kita udah batuk nih, terus kita ngerasain gejala yang lain yang ada di sini. Sakit kepala, demam, batuk kering, terus flu, diare, kita harus ngelakuin hal-hal ini. Pakai masker, hindari keramaian, pergi ke dokter atau fasilitas kesehatan lainnya, dan lakukan isolasi mandiri. Segitu aja penjelasan dari saya. Semoga penjelasannya dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu kembali.